Oke, selamat datang. Saya Nandang Duryat dengan NIM 3123 10233, kelas TI 23B1 dengan dosen pengampu Pak Asep Muhyiddin Skom Mkom. Dan ini adalah demo aplikasi UTS pemrograman visual desktop dengan fitur keamanan AES Password Encryption dan Database Authentication MySQL yang mengimplementasikan 7 langkah sesuai dengan requirement UTS. Oke, langkah pertama, ini aplikasi menggunakan proper start upload dengan form utama sebagai entry point. Jadi bukan langsung ke form login. Nah, bisa kita lihat di sini, aplikasi itu mulai dari main method yang ada di application happen.pb. Nah, ketika aplikasi ini dijalankan, nah, form utama ini muncul secara maximize atau full screen ya. Nah, di sini di top panel dengan tombol login yang berwarna hijau dan tombol setting yang disabled berwarna orange. Kemudian di sini juga ada status yang masih not login. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu konfigurasi dan penyimpanan. Nah, jadi config manager itu otomatis cek dan buat file setting.ini. Contohnya di sini. Jadi setting hanya bisa diakses setelah login untuk keamanan. Dan jika file ini belum ada, maka aplikasi akan membuatnya dan menyimpan konfigurasi database. Oke, untuk mendemokan di sini saya akan coba klik login. Kemudian di sini muncul pop-up konfigurasi dimuat. Dan dengan nama app aplikasi UTS semester ganjil yang bisa kita lihat ada di sini. Kemudian version 1 dan database-nya pemrograman visual DB at localhost yang kita juga bisa lihat di sini. Oke, langkah keempat yaitu koneksi global database. Jadi saya membuat config manager.pb yang ada di sini itu merupakan singleton pattern membuat koneksi global MySQL connection. Jadi password di database ini terenkripsi AES untuk keamanan enterprise tinggi. Jadi bisa kita lihat di sini ada global connection, kemudian dienkripsi menggunakan AES. Nah, berikut ini adalah untuk encryptor password yang digunakan di Global. Nah, untuk demonya, ini setelah kita load config, kemudian di sini akan muncul pop-up koneksi ke database berhasil. Nah, bisa kita lihat di sini belum ada table apapun, dan jika kita klik OK, maka table user ini kan belum adanya, dia akan dibuat secara otomatis. Nah, kita lihat ketika di reload dia langsung masuk satu table dan di sini ada user defaultnya. Jadi ketika saya klik OK, maka akan langsung masuk ke user default yang dibuatkan untuk nanti kita bisa login aplikasinya. Nah, untuk passwordnya sendiri di sini bukan plain text, melainkan password yang udah di hash atau di AES encryption. Sedangkan untuk table usernya sendiri saya buat di sini menggunakan varchar 500 agar bisa menampung password yang sudah di enkripsi. Oke, lanjut. Sebelum login di sini saya akan mendemokan sebuah enkripsi AES. Jadi di sini bisa kita lihat di sini ada demo enkripsi. Nah, bisa kita lihat di sini ada AES encrypted yang mana kalau misalkan saya ngetik sesuatu dia akan berubah sesuai dengan data yang saya input secara real time. Begitu pula dengan saltnya di sini. Jadi meskipun misalkan passwordnya di sini sama, AES enkripsi yang disimpan itu tidak akan pernah sama jika username-nya berbeda, seperti itu. Dan
Ini juga bisa ada dekriptornya, jadi selain enkripsi juga bisa didekripsi, jadi kita bisa tahu password apa yang ada di yang tersimpan melalui tools ini. Ini contohnya, dan kalau kita contohkan dari database, misal di sini copy dan masuk ke demo tadi, kita paste di sini dan decrypt. Nah, kita bisa tahu kalau passwordnya itu 123 Nandang UTS, ya, seperti itu. Inilah bagaimana password dienkripsi di AES-128 dengan salt. Jadi setiap user memiliki enkripsi unik. Password di database tersimpan seperti string encrypted ini. Jadi kalau misalkan kita pakai untuk login di sini, misal usernya admin di sini 1234567 ya, untuk show passwordnya juga bisa aktif. Di sini tulisannya login berhasil, selamat datang administrator, dengan username, feedback ya, role-nya juga, dan emailnya juga. Nah, ini sudah masuk ke admin. Oke, jika berhasil login, form utama ini kan terbuka. Jadi UI-nya berubah. Kemudian loginnya menjadi warna logot berwarna merah dan settingnya menjadi aktif. Status loginnya juga di sini ada administrator atau admin. Dan di sini menjadi selamat datang administrator, login pada tanggal tertentu. Kemudian kita coba tes admin fitur. Di sini klik setting, buka form. Form setting akan terbuka. Di sini merupakan admin privilege. Jadi kalau non admin tidak bisa pakai form setting ini. Kemudian kita akan coba logout dan login menggunakan akun yang lain, yang non admin. Nah, kita coba pakai demo. Di sini demo. Kemudian demo passwordnya. Kita login. Ini sebagai user. Dan di sini setting, Anda login sebagai user, hanya admin yang memiliki akses penuh ke pengaturan ini, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalau secara garis besar, main di sini sudah pakai startup.main, kemudian udah pakai config management, kemudian config storage juga, kemudian pakai setting ini, kemudian pakai global connection ya, kemudian pakai form login, jadi database authentication dengan encrypted password, kemudian login verification itu seperti ini contohnya, misal tidak ada apa-apa, kita login nggak bisa, kita isi sini, masukkan password, kita masukkan password kurang dari 8, suruh 8, kita masukkan password salah, password login gagal, seperti itu. Dan form utamanya di sini role based UI, yang mana security contact kalau admin bisa akses karena admin, kalau non admin tidak bisa. Demikian demo aplikasi UTS yang diimplementasikan 7 langkah lengkap dengan keamanan AES encryption. Jadi passwordnya tidak lagi telanjang, semuanya sudah terenkripsi. Terima kasih.